Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, turun hujan yang begitu deras membasahi komplek Taman Melati ini, Masya Allah, dan juga tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini adalah merupakan pertanda turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Wabil khusus kepada para jamaah yang hadir di tempat ini. Dari rawas namanya lamun hujan cigah kieu teh. Rawas nama naon? Kulem ngentennya di rumah masing-masing. Akan tetapi Masya Allah, Bapak, Ibu-ibu luar biasa menyempatkan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pahala yang akan kita dapatkan tidak hanya dari kesungguhan kita dalam melaksanakan ketaatan ini, bahkan setiap langkah kita, langkah kaki kanan menambah pahala kita, dan kemudian langkah kaki kiri akan menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu maka semakin banyak langkahnya, insya Allah akan semakin banyak pahalanya dan juga semakin banyak gugur dosanya, ya. Jadi yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak langkahnya, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Oleh sebab itu maka aksirul khutwah ilal masjid, ya. Perbanyak langkah menuju ke masjid. Insyaallah dengan semakin banyaknya langkah akan semakin banyak kebaikan yang kita kumpulkan. Para hadirin ikhwatul iman, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya juga mendapatkan bagian daripada keselamatan dan kesejahteraan, tidak hanya di dunia Bapak dan Ibu-ibu, akan tetapi juga di akhirat. Kita tentu merindukan dinamakan dengan kehidupan itu, ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan, ya, doa kita. Dan jikalau berdoa, ya, sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, itu biasanya doanya mau selesai itu. Ya, karena doa tersebut juga sering disebut sebagai doa sapu jagat, ya. Doa sapu jagat, entah dari mana itu istilahnya, ya. Sebab kalau secara literatur klasik saya juga belum menemukan, mungkin di kita saja, ya. Karena memang betul secara makna Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang adalah merupakan doa yang melingkupi segala aspek dan juga sisi kehidupan kita. Kita tentu berharap dunia kita baik, ya. Akhirat juga kita baik, dan kemudian kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa? Dari siksa api neraka, ya. Oleh sebab itu maka ini idealnya para hadirin ikhwatul iman. Idealnya yang dinamakan dengan kehidupan itu seperti itu. Baik di dunia, baik juga di akhirat, ya. Orang yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas kehidupan dunia, ya. Dan juga rajin ibadah, ya. Rajin ibadah, kemudian rajin sedekah, rajin tilawah, salat tidak pernah tertinggal, yang wajib dilaksanakan, yang sunnah juga menjadi kebiasaan, ya. Kemudian melakukannya
Karena ada syarat diterimanya amal, yaitu dengan ikhlas dan juga mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang seperti itu bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Itu gambaran idealnya. Ya, gambaran ideal atau keinginan, ya. Keinginan kita dalam kehidupan ini seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala macam fasilitas dalam kehidupan ini. Ya, apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemudian fasilitas dunia tersebut menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita lebih khusyuk di dalam beribadah, lebih tenang di dalam beribadah. Maka itu adalah merupakan gambaran kebahagiaan. Jadi hartanya kemudian tidak menyebabkan dia lalai, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepadanya menjadi sarana penunjang ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini gambaran yang pertama. Kemudian para hadirin ikhwatul iman, ya, idealnya memang seperti itu, ya. Akan tapi tentu, ya, tidak semua manusia seberuntung kita para hadirin, ya. Oleh sebab itu maka, ya, dalam kehidupan ini memang kita harus lebih sering untuk melihat keadaan saudara-saudara kita, ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum, ya. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dibandingkan dengan kita, ya. Zalika azdaru ala tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu lebih baik, ya. Hal itu lebih layak, lebih pantas bagi kita agar kita tidak memandang remeh kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Para hadirin ikhwatul iman, di antara kita, saudara-saudara kita, ada yang kurang beruntung, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan dalam kehidupannya, hartanya tidak berlimpah, kemudian juga kehidupan terkadang sulit dan menghimpit. Akan tetapi, Masya Allah, ya, kondisi seperti itu tidak menjadikannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesulitan kehidupannya menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di keheningan malam dia terbangun, kemudian mengambil air wudu, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan kemudahan di dalam kehidupannya. Bisa jadi kita melihat kondisi orang tersebut susah, ya, akan tetapi tentu yang dinamakan dengan ketenangan hidup para hadirin ikhwatul iman bukan karena banyaknya harta, bukan karena mewahnya fasilitas yang dimiliki, akan tetapi ketenangan hidup adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan di dalam hati orang tersebut. Maka tantangan kehidupan dunia tidak menjadikannya terleka dan terlupa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kemudian menjadi lebih dekat. Orang tersebut tidak terlalu bahagia di dunia kalau dilihat dari fasilitas kehidupan yang dimilikinya. Akan tetapi ketika dia luar biasa kualitas ibadahnya, bahkan melebihi orang lain, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kemudian para hadirin ikhwatul iman, gambaran yang ketiga, jikalau kita lihat ada begitu banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang berlimpah, rumahnya megah, kemudian hartanya banyak, mobilnya banyak, bahkan rumahnya tidak hanya satu, rumahnya di mana-mana. Akan tetapi para hadirin ikhwatul iman, inilah yang kita takutkan, bahwasanya apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, ya, telah melenakkan kalian at-takasur, bermegah-megahan. Dan kemudian para hadirin ikhwatul iman, ya, yang dinamakan dengan perlombaan mengumpulkan harta tersebut tidak ada kesudahannya, dan yang menjadi kesudahan adalah hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mengunjungi kuburan atau masuk ke dalam lubang kubur, maka itu adalah merupakan finish akhir daripada perlombaan mencari kemegahan tersebut. Maka para hadirin ikhwatul iman,
ya. Orang yang seperti itu, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala mungkin memberikan kepadanya harta di dunia ini, akan tetapi semuanya itu adalah kemudian menjadikan dia terlupa, lena, ya, tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan segala kewajiban. Maka berhati-hatilah, orang yang seperti ini bisa saja, ya, dia bahagia, ya, dalam tanda kutip bahagia di dunia, akan tetapi di akhirat, masya Allah, dia akan mendapatkan kecelakaan, waliyadzubillah. Dan kemudian para hadirin ikhwatul iman, gambaran yang terakhir daripada kehidupan manusia adalah, ya, waliyadzubillah, kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terkategorikan orang yang seperti ini, ya. Celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirat, waliyadzubillah. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita semua berada di penghujung bulan Ramadan, yang mana ini adalah merupakan malam-malam terakhir bagi kita untuk melepaskan rindu kita dengan bulan Ramadan, karena dia akan segera meninggalkan kita. Dia akan segera pergi dan berlalu seperti hari-hari yang berlalu dari kita semua. Dan entah apakah akan sampai usia kita pada tahun yang akan datang dan kemudian dipertemukan kembali dengan Ramadan. Mumpung Ramadan masih bersama kita para hadirin, yuk kita gapai kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Dengan apa? Memanfaatkan momentum akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini. Di sini ada Lailatul Qadar, yang mana dia adalah merupakan Lailatul Mubarakah. Dan alhamdulillah para hadirin berada di Masjid Darul Barakah, insyaallah rumah keberkahan, insyaallah semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita manfaatkan juga dengan memperbanyak sedekah, i'tikaf di masjid, insyaallah ini akan memperluas peluang kita semua untuk mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan itu akan menjadi pengantar kita untuk mendapatkan kebahagiaan tidak hanya dunia, akan tapi juga akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam naungan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang bersih, dan mudah-mudahan kita semua tidak hanya berkumpul di dunia tapi juga di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya di dalam kenikmatan surganya. Ala kulli hal, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.